Halo semuanya, senang bisa berjumpa lagi. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua. Dan sebenarnya, sebab COVID masih belum bisa mengadakan seminar sedemikian. 3 tahun terakhir ini bisa melayani, dan saya senang bisa mengadakan seminar ini. Khususnya, pandangan suara Gracia datang dari Amerika, dan setiap sesi mereka menyampaikan punyanya yang baik. Dan saya ingin berjumpa dengan Anda semua dengan pribadi, dan terima kasih untuk dengar firman Tuhan juga. Hari ini kita baca firman Tuhan yang ada di Bilangan 13 mulai ayat 1 sampai 14 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Sesudah orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Jakar; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Ikal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Pelti bin Rapu; dari suku Zebulun, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amniel bin Gemali; dari suku Asher, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dan dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah kumuh atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah di lima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperhatikan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut,
dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, katanya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang makan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa yang enak berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belarang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sampai pasal 14 ayat 7 kita baca. Pada dalam kehidupan rohani kita, ada banyak pikiran yang kita punya dan pikiran yang Tuhan mempunyai ada banyak perbedaan. Sebenarnya, jika suami istri menikah dan tinggal bersama, dan laki-laki perempuan, walaupun kita melihat dari pandangan laki-laki atau perempuan itu sudah berbeda. Nah, sepertinya begitu, tidak sepertinya dalam hubungan suami istri atau teman-teman atau ayah sama anak pun banyak yang tidak bersama pikirannya. Dan bagaimanakah istri sama saya menjadi satu hati? Dan bagaimana suami dan istri menjadi sehati? Dan bagaimana ayah sama anak bisa menjadi satu hati, dan juga bagaimana teman-teman bisa menjadi satu hati. Ini bisa menjadi sangat penting untuk kehidupannya. Bagaimanapun kita menceritakan banyak hal-hal yang baik dan bekerja, tapi jika tidak cocok dengan hatinya, tidak baik. Jadi yang penting kita menyatukan hatinya. Waktu saya percaya dan hidup di dalam Yesus Kristus, tahun 1962, saya membaca Alkitab. Terus menerus saya membaca. Lalu saya menemukan cara bagaimana kita menerima pengampunan dosa di Imamat pasal 4. Oh iya, ya dengan cara demikian, seperti Imamat pasal 4, setelah orang yang berdosa membawa kambing atau domba dan mengadakan persembahan karena dosa. Oh iya, dengan begitu, Anak domba Allah Yesus Kristus menghapuskan dosaku. Itu apa yang saya tahu. Sebelumnya, semua jemaat gereja kami berkata orang berdosa, Pak Pendeta berkata orang berdosa, penatua pun begitu. Semuanya berkata orang berdosa. Waktu itu saya membaca Alkitab. Aku tidak lagi orang berdosa. Tidak karena saya tidak berdosa. Saya memang berbohong, saya pernah mencuri. Tetapi Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib untuk dosaku. Maksudnya, sama dengan dosaku telah dihapuskan. Ya, benar sekali. Dengan itu, satu ketika, saya ceritakan kepada jemaat-jemaat bahwa aku telah dibasuh dosaku. Mereka terkagum. Dan beberapa saat kemudian, dan gereja-gereja dari gereja kami, saya teruskan berbicara, kita harus menerima pengampunan dosa. Semuanya kiranya aku orang yang aneh dan mereka band saya. Jadi kita semua orang-orang berbuat dosa. Oksopak dia pun berdosa, tapi dia berkata dia bukan orang berdosa. Apa maksudnya itu? Dengan masalah demikian,
ada banyak tabrakan pendapatnya. Sebab ini mereka semua berkata, aku orang berdosa sebab saya berdosa. Tetapi Alkitab yang saya membaca, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi bagaimana menyelamatkan kita dari dosa adalah Dia menerima semua dosa kita penggantiannya. Dan Alkitab sudah jelas menjelaskan hal itu, ya kan? Dan kemudian semua dosa kita telah pindahkan kepada Yesus, dan Tuhan Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita. Sebab ini semua dosa kita telah ditebuskan. Benar sekali kitab suci telah tertulis demikian. Oh iya, dalam pandangan saya memang kita orang berdosa. Tetapi kita adalah orang yang percaya Tuhan, kan? Siapa yang lebih pintar? Aku atau Tuhan? Siapa yang pintar? Ya, pasti Tuhan adalah jauh lebih pintar dari kita. Dari pendapat kita atau pendapat Tuhan, apa yang benar? Iya, tidak perlu berpikir tentang itu. Jadi, selama saya membaca Alkitab jelas dari Kejadian sampai Wahyu terus-menerus, waktu saya berusia 19 tahun, dan saya memulai membaca sampai sekarang lebih 100 kali. Kitab suci dalam bahasa Korea sudah berada 1.800 halaman. Saya butuh 2 menit untuk membaca satu halaman. Jadi, menghitung 3.600 menit untuk seluruhnya. Jadi, 60 jam. Jika saya membaca 10 jam per hari, jadi 1 minggu bisa membaca 1 kali. Banyak kali saya membaca Alkitab dalam 6 hari. Setelah saya baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, dan 40 kali, dan lebih 50 kali saya baca. Dan 60, 70 terus menerus saya membaca Alkitab. Apa yang jelas saya tahu adalah pikiran saya dan firman Tuhan sudah jauh berbeda. Dan apa yang aneh adalah aku sudah terbiasa dari pendapatku dan mau ingin hidup sesuai dengannya karena sudah terbiasa. Tetapi itu sudah jauh berbeda dari pendapat Tuhan. Tahun 1962, waktu itu saya berpikir bahwa aku yang percaya Tuhan. Dan jika aku meninggikan pikiran diri dan percaya Tuhan itu nggak bisa karena pikirannya sudah berbeda. Suami istri mereka tengkar. Kenapa? Tidak karena membenci. Suami berpikir ini caranya kita bisa bagus dan istrinya kiranya beda. Jadinya mereka tengkar. Sepertinya begitu dengan hubungan Tuhan sama kita. Pendapatnya tidak akan mungkin sama. Ya, minta maaf bilang ini. Kita semua tinggal di dalam pikiran diri, dan Tuhan juga mempunyai pendapatnya sendiri. Dan firman Tuhan jauh lebih besar, tinggi daripada kita. Sepertinya begini, apapun pendapat pikiran yang kita memiliki, tetapi untuk kita percaya Tuhan, pasti firman Tuhan jauh lebih baik daripada pikiran kita. Ini bisa paham kan? Saya sering ceritakan hal ini. Di Ghana di Afrika, saya datang di tahun 2016 untuk memimpin acara anak-anak muda sebagai pembicara utama. Hari yang pertama, baru saya turun dari pesawat dan buru-buru datang di tempat acara. Ibu negara dari Ghana datang. Ternyata, ibu negara datang untuk menyampaikan sambutan dan saya salam kepada beliau. Dan setelah memulai acara dan ibu negara menyampaikan sambutan untuk kepada anak-anak muda, beliau adalah seorang yang mempunyai murah hati dan sangat dihormati. Dan setelah habis sambutan, kami terus menjalani acaranya. Biasanya seperti ibu negara yang istimewa, sibuk kan? Jadi biasanya habis sambutan pulang langsung.
Tapi ibu negara ini tidak pulang sampai selesai acara, dia terus duduk dan berpartisipasi. Dan setelah selesai semua acara, sudah pulang semuanya, tetapi ibu negara masih ada di sana, lalu dia datang kepadaku, dan dia berkata, Pak Pendeta, ya ada yang saya mau cerita kepadamu. Ada apa, Ibu? Pak Presiden sudah sakit parah sekarang, dan sudah diobati oleh dokter khusus 1,5 tahun. Tapi, walaupun diobati, tubuhnya menjadi sakit parah lagi. Sekarang, sudah dekat kematiannya. Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta bisa berdoa untuk Pak Presiden? Oh iya, bisa. Besok hari, Ibu Negara datang diri dan dia jemput saya sampai ke istana Presiden dan berjumpa dengan Presiden di Ghana, John Atta Mills. Beliau lahir tahun 44 sama dengan saya. Dan Pak Presiden berjumpa dengan aku. Dia tidak bisa duduk tepat di kursinya, tapi setengah berbaring di kursinya dan cerita. Pak Presiden memulai ceritakan kepadaku, Pak Pendeta, pagi hari ini saya bangun dari tidur, saya berpikir bahwa berapa lama saya bisa tinggal hidup. Jika panjang, 5 hari tidak akan mungkin. Mungkin bisa mati hari ini juga. Pak Pendeta, saya mempunyai masalah. Pak Presiden, ada apa masalahmu? Pak Pendeta, saya berdosa. Dan juga saya seorang Kristen dan seorang presiden, tapi saya juga orang berdosa. Oh iya benar. Tetapi saya harus pulang ke rumah Bapak setelah menerima pengampunan dosa. Tetapi aku masih belum menerima pengampunan dosa, jadi itu menyakiti hatiku. Jadi semuanya, jika kita hidup seperti biasa, jika mati dalam kecelakaan, jika mati tanpa sadar, tetapi Pak Presiden ini sudah dekat waktunya kematian seperti dia, apakah dia berpikir apa yang terjadi setelah kematian? Itu jauh lebih penting baginya. Jadi Pak Presiden ini sudah dekat kematiannya, dan saat dia meninggal dunia ini, kiranya dia pun seorang yang berbuat dosa. Jadi katanya, Pak Pendeta, saya belum terima pengampunan dosa dan mati. Kalau begitu aku akan ke neraka. Dan itu menyakiti hatiku, katanya. Di dalam Korea juga ada banyak orang ikut gereja. Dan ada banyak pendeta berkata orang berdosa, penatua berkata orang berdosa, dan pendeta dan penatua berkata, ya, aku orang berdosa, berdoa kepada Tuhan Yesus. Mereka pun berdoa. Jemaat-jemaat berkata, semuanya orang berdosa. Jadi mereka berdoa dan beribadah, itu nggak apa-apa. Tetapi pada saat mereka dekat kematian, semuanya takut. Aku tidak berjumpa dengan semuanya, tetapi banyak yang takut sampai mengutuk Tuhan dan mati. Dan mereka banyak yang meninggal, tidak tahu apa-apa. Karena mereka mati dengan dosa akan ke neraka. Jadi Pak Presiden itu ceritakan kepadaku, di Ghana, saya dianggap presiden yang beriman karena saya hampir selalu mengikuti ibadah minggu. Tetapi, saya belum menerima pengampunan dosa dan mati. Aku akan ke neraka untuk selama-lamanya. Itu sangat-sangat takut, katanya. Jadi semuanya,
Jika orang yang mati secara tiba-tiba dalam kecelakaan atau yang lain, mungkin masih belum sempat berfikir. Tapi ada yang sadar kematiannya sudah dekat dan sadar mereka tidak terima pengampunan dosa, pasti takut dia. Tak ada seorang yang berteriak sampai mengutuk Tuhan dan meninggal. Dan ada yang lain dan mengutuk Tuhan dan meninggal. Ada banyak macam begitu. Tetapi, yang untungnya, baru sebelum kematiannya, Pak Presiden berjumpa saya dan obrol. Dan saya secara hormati berkata, Pak Presiden, bagaimana Anda tahu bahwa Anda orang berdosa? Kata Pak Presiden, aku berbuat dosa, jadinya bukankah aku orang berdosa? Saya bilang, oh itu tidak. Jadi Pak Presiden terkaget. Kenapa? Dia tanya. Negara manakah pendosa memutuskan hukumannya diri? Seperti di Ghana, apakah orang yang berdosa, dia memutuskan akan ke penjara selama 3 tahun, diri sendiri? Tidak kan? Pak Presiden adalah memang presiden, tapi tidak akan mungkin menghukum diri. Tetapi Tuhan adalah yang menghakimi. Jadi Pak Presiden dengar, oh ya, itu mungkin benar. Jika Pak Presiden, apakah Anda pernah membaca apa keputusan pengadilan untuk Bapak Presiden? Apa maksudmu? Apakah ada surat keputusan penghukuman untukku? Ada. Oh ya, ada. Ada di mana? Katanya. Yaitu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi semuanya, jika kita membohong atau mencuri atau kelahi sama yang lain, jadi contohnya, memang kita tahu tentang dosa-dosanya, tetapi untuk dosa kita, siapa yang menghakimi adalah bukan saya, bukan kita. Siapa yang berdosa di Ghana? Apakah dia memutuskan aku akan ke penjara selama 3 tahun karena saya berdosa? Bukan dia kan, tetapi hakim. Jadi, dosa kita akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi Pak Presiden tidak pernah berpikir demikian. Setelah dengar daripadaku, oh ya, katamu benar Pak Pendeta, katanya. Jadi Pak Presiden, apakah Pak Presiden pernah membaca surat keputusan penghakiman untuk Anda sendiri? Apa? Apakah ada surat keputusan pengadilan untuk dosaku? Jadi semuanya. Pendeta Oxford ini, kenapa memberi cerita ini? Akhir ini, sekarang ini, saya mau kasih lihat kepada surat keputusan pengadilan untuk Anda. Mau nggak baca? Siapa yang tidak mau baca? Pak Presiden bertanya, apakah Tuhan telah memutuskan untuk dosaku? Oh iya, benar sudah. Di mana surat keputusan pengadilan itu? Iya, ada di dalam Alkitab. Mau nggak baca Pak Presiden? Oh iya, mau baca katanya. Hampir semua orang, jika dia berdosa dan banyak kali tidak tahu, dan juga ada banyak yang tahu dan menyesal hati dan mengalami kesulitan. Tapi yang soalnya, jika kita berbuat dosa yang sama, tapi pandangannya kita atau pandangan Tuhan itu sudah jauh berbeda. Ya kan? Sudah beda. Oleh sebab ini, jika Tuhan menghakimi dosa kita, apakah aku ke neraka atau ke kerajaan surga, pasti akan temukan. Ya kan? Di dalam gereja kami juga, terkadang ada orang yang meninggal dunia. Di dalam gereja ini, selalu saya ceritakan hal ini, jadi hampir semuanya menerima pengampunan dosa. Dan saat mereka meninggal dengan pendamaian.
dengan pendamaian. Dan ayahku, sudah lama dia meninggal dunia. Anak saya lahir tahun 74, dan tahun berikutnya, jadi tahun 75, ayahku meninggal. Saat ia meninggal dunia, dia berusia 70. Dan sampai sekarang ini, saya melihat gambarnya. Sekarang saya usia 79. Ayahku waktu itu sekitar 10 tahun lebih muda daripadaku, tetapi kelihatannya lebih tua karena dia mengalami banyak kesulitan. Kayak begitu, hidup beliau susah, saya berpikir. Dan apa yang saya berbuat untuk beliau adalah, saya menjadi pendeta. Dan ya, walaupun aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ayahku harus menerima pengampunan dosa dan antar ke kerajaan surga. Ini kepingin saya. Karena aku menjadi jagonya bagian itu. Karena saya membaca Alkitab banyak kali. Dan lalu saya ceritakan kepada ayah. Terkadang saya pulang kampung pada tahun baru dan 1 hari sebelum ulang tahun orang tua. Dan besok pagi makan bersama dan salam kepadanya. Itu setiap tahun saya berjumpa dengan ayah. Dan pada hari ulang tahun ayahku, saya tanya kepada ayah, ayo kita percaya Yesus. Tapi ayahku mundurkan. Katanya, aku akan percaya tahun depan. Kenapa? Tahun depan. Kita harus menunggu tahun depan. Katanya, tahun depan, teman saya ulang tahun 60 tahun. Jadi, ayah sangat menemani dengan teman-temannya, apapun dia ceritakan sama temannya. Ini ulang tahun teman saya, harus saya minum sama dia kan? Jadi ini dengan menyenangkan dia. Kalau tidak, itu tidak akan menghormati dia. Jadi jangan suruh saya percaya Yesus. Setelah ulang tahun temanku ke-60, setelah itu saya mulai percaya Yesus. Dan lalu saya kunjungi lagi, katanya, oh setengah tahun lagi. Katanya, kenapa lagi? Jadi teman saya dapat menantu harus ke sana. Begitu dia memundurkan 10 tahun, 15 tahun lamanya. Dan apa yang Tuhan kerjakan adalah, waktu itu ayahku tinggal sama dengan kakak saya. Tapi rumah itu terlalu tua, jadi kakak saya mau bangun rumah baru, butuh banyak tanah kan. Jadi dia putuskan ke Jepang, ke paman kami tinggal di sana. Dia mempunyai perusahaan bangunan, jadi dia menjadi kaya sekali. Lalu kakak saya bilang kepada paman, Mama, aku mau bangun, boleh nggak bantu? Katanya, dia udah lama tinggal Jepang, seperti orang Jepang. Katanya, ya, aku tidak bisa bantu kamu. Langsung dia ditolak. Ya, kalau saya juga melihat agak aneh. Lalu paman berkata, jika kamu datang di perusahaanku dan kerja, kalau gitu aku akan kasih gaji. Jadi gimana? Waktu itu gaji Korea sekitar 10 kali besar dari gaji Korea. Jadi jika dia kerja 6 bulan, itu sudah cukup besar. Jadi kakakku mau ke Jepang. Setelah sekitar 6 bulan kerja di Jepang, dan dia dapat gajinya, ini akan bantu banyak untuk bangun rumah. Lalu dia akan ke Jepang, dan sebelum dia berangkat, dan tanya dan bilang kepadaku, selama aku ke Jepang, gimana kamu tinggal bersama dengan ayah? Oke, baik. Jadi saya sedang berbahagia karena selama masa itu saya tinggal bersama ayah saya. Walaupun ya rumah saya tidak begitu baik karena baru memulai pelayanan, tapi saya tinggal bersama dengan ayahku. Satu ketika ayah saya mempunyai radang di dalam lambungnya, ada banyak asam-asam. So ini dinding lambung menjadi tipis, ada banyak berdarah di dalam, lalu dia buang air besar yang dengan darahnya.
Jadi walaupun kami mengobati ayah, tapi pada hari itu, satu hari sebelumnya, saya berkata kepada ayahku tentang Yesus Kristus. Dan setelah saya ceritakan tentang Yesus, dan besok hari, saya tak bilang, ya mungkin ayah pun punya dosa, harus menerima pengampunan dosa. Tapi ayahku merasa sangat marah karena anak berkata ayah punya dosa. Jadi dia marah-marah, jadi tidak bisa bilang apa-apa dan keluar dari kamarnya. Dan besok hari, dia panggil saya, apakah kamu ada di luar? Oh iya. Dan saya masuk di ruangannya sama istri. Lalu ayah saya berbaring waktu itu, waktu kami masuk ke dalam kamarnya dan dia duduk. Nah saat dia duduk, langsung dia berkata, dan darah yang ada di dalam lambungnya dikeluarin, kayaknya muntah. Itu banyak sekali. Jadi saya terkaget. Ini belum pernah lihat dalam hidupku. Dan istri dan saya sama ayahku, kami bertiga berpikir hal yang sama. Oh, ini sudah dekat kematian dia. Dan ayahku pun tidak berkata apa-apa. Lalu istri saya menangis dan menghapuskan semua darahnya, lalu membuat selimutnya baru dan baringkan ayahku. Lalu ayahku berbaring istirahat di sana, lalu saya bilang, bagaimana perasaanmu Bapak? Katanya, ya udah nggak apa-apa. Dan saya bilang, ya ayah, jika Anda meninggal dunia, sebab kakak nggak ada, dan jika kami rindu dengar suaramu, saya pakai recorder. Jika Bapak mau ceritakan sesuatu untuk kami, ya silakan. Jadi kami akan rekam dan kapan-kapan hari ingatan dan kami mau dengar, akan putarkan dan dengar bersama. Oke, idemu baik. Dan begitu, saya siapkan kaset tape selama 1 jam sambil istirahat. Ayahku ceritakan ini dan yang lain, semua yang dia ingin ceritakan. Dan terakhir kali, dia berkata, waktu saya mati, saya akan dimakamkan di samping ibumu. Dan itu tempat pemakamanku. Dan kemudian, siapa yang mengganti bajuku adalah yang dia sayang sampingnya, Mr. Kim. Sejak kecil saya membantu dia, jadi dia akan membantu aku. Begitu dia terus ceritakan selesai. Apa yang saya ceritakan kepada ayahku adalah, Bapak, semua apa yang ayah berkata, kami akan melaksanakan sesuai dengannya dengan kakak. Tetapi, kami bisa melayani tubuhmu di samping kuburan ibu. Tetapi bagaimana jadinya jiwamu? Saya tanya. Jadi jawab ayahku adalah, begitu dia bernapas parah dan dengan suara nyaring, aku ingin masuk kerajaan surga. Tetapi ini sudah terlambat. Ada apa yang kerja dengan baik-baik untuk masuk kerajaan surga? Begitu dia merasa sangat sedih dan wajahnya begitu muram dan ceritakannya. Waktu itu saya berbahagia karena saya menjadi pendeta. Dan apa yang saya istimewa adalah pengampunan dosa. Dan di mana di dalam Alkitab saya sudah mengeluarkan cerita-cerita tentang pengampunan dosa dan saya belajar semuanya. Dan untuk menerima pengampunan dosa itu apa yang saya selalu
yang sangat istimewa. Dan dimanapun saya pergi ke luar negeri, cerita hal ini sangat tertarik. Dan sesi ini pun saya keluarin cerita ini karena mau ceritakan kepada Anda juga. Saat Anda meninggal dunia, jika kita tahu tentang menerima pengampunan dosa, dan sebenarnya kita menerimanya, ya, walaupun kita mati, tidak masalah, kita akan ke kerajaan surga, kan? Tetapi, jika kita tidak pernah menerima pengampunan dosa, dan dosa masih ada padaku, begitu takut. Sekarang kita kerja atau main, ya kelihatannya nggak masalah. Tapi, jika kita dekat kematian, itu menjadi masalah besar kepada kita semua. Tetapi, seperti ayahku, dia mempunyai 3 anak. Abang saya 12 tahun atas bagi saya, adik saya 4 tahun kurang dariku, dan 2 kakak perempuan juga. Nah, anak yang kedua ini jagonya tentang pengampunan dosa. Jadi saya memberitahukan tentang ayah, tentang bagaimana menerima pengampunan dosa. Kalau dosa tidak akan diampuni dengan rajin kita berdoa atau bertobat. Jika dosa dihapuskan karena permintaan ampun dan bertobat, gak apa-apa kan? Tidak akan mungkin. Upah dosa, sesuai dengan kitab suci, katanya apa? Maut. Dan dosa itu seharusnya harus menerima hukuman. Seperti aku ganti untuk ayahku sepertinya. Tetapi tidak perlu saya menanggung karena Tuhan Yesus saat Ia datang di bumi ini, Ia datang untuk dosa kita. Dia datang untuk dosa kita. Dan Tuhan Yesus di Nazaret di Galilea dan lahir di Bethlehem di Yudea. Dan lalu pada saat Herodes mau membunuh dia, dan dia mengungsi sampai ke Mesir waktu dia masih bayi. Lalu setelah Herodes mati, dia balik ke Israel dan tidak datang ke Bethlehem, tetapi dia ke Nazaret, Galilea, dan tinggal di sana. Dan saat Yesus berusia sekitar 30 tahun, dia siap untuk pekerjaan Tuhan dan mau memulai. Dan pertama apa yang ia datang ke mana adalah Sungai Yordan. Di Sungai Yordan, di situ ada Yohanes Pembaptis sebagai imam, dan dia bersuruh kepada orangnya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Begitu mereka terus berteriak, harus bertobat. Setiap orang yang bertobat, dia memberi baptisan pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus, begitu dia berjalan datang kepada Yohanes dan berkata dia ingin dibaptis olehnya. Jadi Yohanes terkaget. Oh, ini adalah anak Allah. Dialah anak Allah. Akulah harus dibaptis oleh, tapi engkau datang kepada aku. Begitu Yohanes mencegahnya. Tetapi Alkitab berkata, biarlah hal itu terjadi. Karena demikiannya sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dan dengan ini apa maksudnya menggenapkan seluruh kehendak Allah? Jadi, jika kita tidak tahu hal ini, kurang mengerti. Tapi saya menghubungkan cerita ini dan yang lain, temukan hal-hal yang menarik. Saat Yesus lahir di bumi ini, sebelumnya di Perjanjian Lama, jika orang berbuat dosa, dan dosa tidak akan dihapuskan dengan cuma-cuma, tetapi harus membawa kambing, atau domba, atau lembu, dan mengadakan persembahan korban. Sebab upah dosa ialah maut, harus ada yang kematiannya.
Sebab itu, dengan anak kambing atau domba, dan yang pertama melakukan adalah meletak tangan di atas kepalanya. Dan jika kita membaca Imamat pasal 4 ayat 27, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, dan harus dia membawa seekor kambing betina yang tidak bercela untuk persembah korban. Dengan ini, kambing menerima dosaku dan mati penggantiannya, dan dosanya diampuni. Dan jika dia berdosa lagi, membawa kambing lagi, mengadakan persembahan lagi, ini terus-menerus. Tetapi, kambing mendatangkan dan sebelum mempersembahkan korban kepadanya, nah, ayat 29 berkata, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa. Jadi meletakkan tangan, ya kan, dan berdoa. Inilah maksudnya. Dan kepada kepala korban penghapus dosa. Kenapa meletakkan tangan di atasnya? Kenapa? Aku tidak tahu hal ini sebelumnya. Kenapa? Kiranya saya, jika mengangkat pendeta, penatua, meletak tangan kambing, domba, mereka tidak akan menjadi pendeta. Kenapa diletakkan tangan? Saya nggak tahu sebelumnya. Tetapi di dalam Alkitab, semua pertanyaannya akan jelasin dari Alkitab juga. Imamat 16 ayat 21, di sana ada jawabnya. Ya, kita baca. Katanya, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui ke atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka ataupun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Nah, jadi dengan meletakkan tangan dengan dosa itu pindahkan kepada kambing. Amin. Nah, dengan begitu, dengan mati kambingnya, semua dosa yang pindahkan kepadanya mati bersama. Begitulah dosaku diampuni. Amin. Jadi dengan cara demikian, dengan menyembelih kambing domba, mempersembahkan korban, di perjanjian lama, kambing domba mati untuk kita, dosa kita diampuni. Tapi ini untuk sementara. Jika berdosa lagi, harus berulang lagi. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah anak domba Allah dan dia datang untuk mati karena dosa kita. Ini bisa paham kan? Dan dia datang untuk mati untuk semua dosa seluruh dunia. Seharusnya kita menanggungkan dosa kita kepada Yesus dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan meletak tangan seperti sebelumnya. Jadi Yohanes Pembaptis memberi baptisan di Sungai Yordan. Dan Yesus datang kepadanya untuk menerima dibaptisan dengan meletakkan tangan. Yohanes enggak tahu apa-apa jadi mencegahnya. Tapi apa yang Yesus berkata kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, menggunakan seluruh kehendak Allah berarti mengampuni semua dosa. Ini artinya sama. Benar enggak? Kalau demikian, semua dosa dunia dihapuskan. Untuk ini, Yohanes meletakkan tangan di atas kepala Tuhan Yesus. Ini bukan pembaptisan, tetapi penanggungan dosa kita kepada Tuhan Yesus. Ini bisa paham kan? Jadi, Yohanes memberi baptisan di sana. Waktu itu, kepada Yesus, semua dosa dunia datang kepada Yesus. Itu semua dosa Anda, dosa sepupumu, dosa orang yang tua, orang di seluruh dunia, semua dosa dari seluruh bumi ini untuk mendatangkan kepada Yesus. Yohanes meletakkan tangan di atas kepala Yesus. Inilah saatnya dosa tanggungkan kepada Yesus. Itulah Yohanes ceritakan tentang hal ini. Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya
Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini ceritanya kepada siapa? Ya, kepada Yesus. Jadi, pada saat itu, dia tidak hanya menerima untuk dosa beberapa orang-orang tertentu, tetapi menerima semua dosa dari seluruh dunia. Dia telah menerimanya. Nah, setelah dibaptis oleh Yohanes dan sekitar 3 tahun kemudian, waktu Yesus berusia 33 tahun, dia mati atas kayu salib. Kenapa? Karena menerima semua hukuman karena dosa dunia dan dengan kematiannya. Dan pada saat itu dengan kematiannya, semua dosa dari seluruh dunia sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, dan seluruh dunia, dosa dunia telah dihapuskan. Ini apa yang kita berkata. Ini sudah bisa amin. Jadi saya ceritakan kepada John Atta Mills, Presiden di Ghana. Pak Presiden, bagaimanakah engkau tahu bahwa Anda orang berdosa? Aku berdosa, jadi orang berdosa, benar nggak? Oh, tidak. Jadi, Pak Presiden, Tuhan Yesus telah menghakimi dosamu dan ada surat keputusannya. Apakah maukah engkau baca? Lalu dia terkagum. Apakah ada surat keputusan pengadilan untukku? Oh ya, ada. Ada di mana? Di dalam kitab suci. Maukah kau baca? Katanya mau. Pasti dia mau baca, kan? Jadi, saya membuka Roma pasal 3 ayat 23. Nah, di sini coba kita baca bersama-sama ayat 23. 1, 2. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita semua sudah berbuat dosa. Tetapi ayat 24, ayat berikutnya, ini kata apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan berarti membeli dengan membayar. Jadi dia menerima kita, yaitu penebusan. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menebus kita. Dan dengan itu, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita telah dibenarkan. Ini kata Tuhan. Amin. Ini bisa paham? Jadi semuanya, kita memang sudah berbuat dosa. Tetapi, Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita dan mati atas kayu salib. Jadinya, semua dosa kita telah ditebuskan dan dihapuskan. Sebab ini, oleh anugerah Tuhan, kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Maksud dibenarkan berarti, apa artinya kita punya dosa? Tidak. Semua dosa kita telah dihapuskan, telah disucikan, dan dikuduskan. Itu maksudnya. Jadi semuanya, kita memang sudah pernah berbuat dosa. Tapi untuk menerima pengampunan, bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa kita, dan dia menerima semua penghukuman di atas kayu salib. Dan pada saat itu, semua dosa kita telah dihapuskan. Inilah apa yang Alkitab berfirman kepada kita. Jadi semuanya, walaupun kita berdosa, jadi apa yang benar, pendapatmu atau firman Tuhan? Ya, firman Tuhan adalah benar. Jika saya menceritakan hal-hal ini, saya bisa menyampaikan sepanjang malam bisa. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab
aku telah menebus engkau. Ini apa yang Tuhan berkata kepada kita semua sesi ini. Aku, siapa ini? Adalah Tuhan. Dengan mengutus Yesus dan membiarkan dia mati atas kayu salib, seperti kabut diterbangkan angin, dan seperti awan yang tertiup, sepertinya semua dosa kita dihapuskan, ditebuskan, dan menghapuskan. Ini apa yang Tuhan berkata. Jadi semuanya aku mau bertanya, apakah Tuhan berbohong? Tidak kan? Jadi, walaupun aku mempunyai banyak dosa dan punya dosa kiranya, tetapi jika Tuhan menghapuskan dosa kita dan menebus kita, benar enggak itu sudah dihapuskan? Ya? Jadi sekarang, jika Anda harus percaya pendapatmu atau harus percaya firman Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan. Pendapat kita berbohong, mencuri, kita berdosa, memang kita orang-orang berdosa. Tetapi Alkitab berkata, apa? Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Maksudnya ia telah menyelamatkan kita. Jadi semuanya, sekarang kita berbuat dosa, mencuri. Benar kita orang-orang pembuat berdosa. Tetapi apa yang Tuhan berkata kepada kita orang berdosa atau tidak? Tidak orang berdosa, bukan orang berdosa. Karena ia telah menghapus semua dosa kita, seperti angin tertiup, awan tertiup, dan menebuskan kita. Jadi semuanya, dari pandang kita mungkin orang berdosa. Tetapi kata Tuhan, kita tidak orang berdosa. Jadi siapa yang benar? Ya, firman Tuhan adalah benar. Jadi semuanya, apa yang kita harus kerjakan? Tidak ada yang lain-lain. Tetapi, jika Yesus mati atas kayu salib dan mati untuk kita, dan Tuhan mengutus Yesus, dan oleh kematiannya, mendatangkan semua penghukuman untuk semua orang datang kepada Yesus, dan Yesus menjadi orang berdosa untuk dosa kita, mati atas kayu salib, dan saat itu semua dosa kita telah dihapuskan. Ini apa yang Alkitab berkata. Amin. Tetapi Alkitab sudah berkata, dan itulah firman Tuhan, bagaimanapun kita merasa kita orang berdosa, tapi kita harus percaya firman Tuhan. Waktu ayahku masih sakit, memuntah darah dan berbaring, dan saat itu saya senang berbahagia karena saya menjadi pendeta, dan kedua saya tahu bagaimana cara pengampunan dosa, dan saya jelaskan ini kepada ayahku. Dan sambil berbaring, ayahku berkata, "Ya Tuhan dan Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Untuk dosaku, Tuhan Yesus menerima banyak penderitaan, dan dengan begitu mengampuni aku dari dosa. Terima kasih banyak." Memang ayahku tidak pernah ikut gereja. Walaupun dia tinggal bersama dengan saya di dalam gereja, tapi tidak mau percaya. Tapi pada hari yang dia memuntah darah, saya ceritakan tentang Injil Yesus Kristus, dan ayahku percaya dalam hatinya bahwa dosanya telah dihapuskan. Dan berkata, "Ya Tuhan, terima kasih banyak." Begitu ayahku berubah hatinya. Lalu saya membawa ayahku dengan pakai ambulans sampai ke kampung halamannya. Setelah ia tidur semalam dan bangun pagi, dan dia berkata, "Kemarin mobil yang ambulans itu, ya selalu saya datang dari kota Daegu, saya merasa sangat susah. Tapi mobil itu bagus, nyaman antarin saya ke sini. Oh, itu saya mengucap syukur bagi Tuhan. Apa kalian memuji-puji nyanyian?" Begitu ayahku berkata hal-hal yang baru, dia masih belum pernah berkata.
Habis makan sarapan, dia panggil saya lagi. Coba pergi dan sebutkan 5 orang namanya dan panggil ke sini. Jadi saya jalan-jalan dan salam kepada bapak-bapak di tengah. Ayahku sedang sakit parah, katanya mau ketemu bapak. Begitu ia kumpulin 5 orang, dan katanya, aku ini sudah dekat kematianku. Tapi karena kalian menjadi temanku, ini sangat menyenangkan bagiku. Saya percaya Tuhan Yesus yang percaya anak kedua ini dan masuk kerajaan surga. Dan semoga kalian percaya Yesus yang anakku percaya, dan nanti kalian mati datang ke kerajaan surga. Saya duluan dan siapkan tempat-tempat baik, dan kita ketemu di sana dan main lagi. Dengan dia berkata, dan sebentar lagi dia meninggal. Dan saya telepon ke kakak, walaupun dia dapat kabarin, tapi masih belum dapat tiket pesawat, dan naik kapal ke Korea. Dan pada hari dia meninggal, kakakku masih belum tiba, dan dia menyesal. Katakan, aku anak yang tidak baik. Walaupun saya tidak berkata kepada kakakku, tapi saya dalam hati berkata, aku anak baik karena aku hantarin anak ayahku ke surga. Surga tidak akan masuk karena kita berbuat baik atau membantu orang-orang yang lain atau berdoa rajin, tetapi harus menerima pengampunan dosa. Dan dosa tidak akan diampuni oleh pengusaha kita. Kalau begitu, kita akan dihukum. Tetapi, sebab Tuhan Yesus menerima semua hukuman karena dosa kita, jadi kutuk tidak akan datang kepada kita. Amin. Jadi hari ini tadi kita baca bilangan, Tuhan suruh kepada orang-orang Israel ke Kanaan, tanah yang bagus. Di sana semuanya tanahnya gemuk, semuanya bagus sekali. Tapi orang-orang yang besar ada di sana. Apakah kami bisa mengalahkan mereka? Atau lebih baik kami tidak datang sana, pulang ke Mesir. Begitu, jika Tuhan suruh mereka ke Kanaan, apakah Tuhan biarkan mereka menang enggak? Ya, Tuhan akan menangkan mereka. Tetapi, jika mereka ikut dengan firman Tuhan, bisa jadi. Tetapi firman Tuhan sudah beda dari pendapat mereka. Karena si iblis selalu menipu kita untuk cara yang beda dari Tuhan. Dan seperti yang pengampunan dosa pun, jika ada yang membayar 500 juta atau 1 miliar, anggap apa, sudah bisa. Tapi menyelamatkan kita dengan gratis, jadinya tidak cocok bagi pendapat kita. Tetapi, walaupun pendapat kita cocok sama dengan Tuhan atau tidak, itu tidak masalah. Tapi, jika Tuhan berkata demikian, ya, aku telah ditebuskan. Kita percaya begitu, itulah bagaimana cara kita terima pengampunan dosa. Jika yang berkata itu tidak akan mungkin bisa, berarti dia tidak percaya. Tetapi, percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, itulah iman sesungguhnya. Jadi, apa yang kitab suci berkata, itu apa yang saya sampaikan. Jadi, seperti yang tadi, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Katanya, ayat 24 bilang, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus telah mati atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan kita yang bekerja. Tetapi karena Yesus menghapuskan semua dosa kita. Jadi Ia telah membenarkan kita. Berarti kita tidak punya dosa lagi. Kita telah disucikan. Artinya, jika kita masih belum suci, aku berbohong, mencuri, aku orang berdosa. Oh, katanya tidak. Yesus mati atas kayu salib dan menghapuskan semua dosamu. Amin. Dan menjadi seperti salju. Jadi menerima pengampunan dosa dengan membayar 1 miliar, kita akan kerja keras, akan masuk kerajaan surga. Jika 10 miliar, masih ada banyak kerja begitu. Dan Tuhan tidak mau kita bekerja. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menghapuskan dosa kita untuk selamanya. Amin. Inilah
bukan kata pendeta Oxford, tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi, Roma pasal 4, kita cari satu lagi. Roma pasal 4, ayat 25. Kita baca bersama. 1, 2, silakan. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan firman Tuhan ini berkata apa? Tuhan Yesus diserahkan karena pelanggaran kita, yaitu dosa kita. Dan kemudian dia bangkit. Untuk apa? Ya, untuk membenarkan kita, pembenaran kita. Lihat paku dan tusukkan lambung, begitu aku mengampuni dosamu dan membenarkanmu. Dan kiranya kita punya dosa, tetapi Tuhan berkata kita dibenarkan. Jadinya kata Yesus adalah benar. Percaya demikian adalah sungguh percaya Tuhan Yesus lebih daripada pendapat kita. Jika kita berbuat dosa sedikit atau yang banyak, jadi sulit dimengerti mungkin. Tetapi ini bukan kata dari pendeta Oxford saja, tetapi firman dari Tuhan. Amin. Jadi, di dalam firman Tuhan, Yesus mati atas kayu salib, jadinya semua dosa kita telah ditebuskan. Dan kemudian satu lagi apa yang saya mau sampaikan, di Perjanjian Lama, di Yesaya 53, saat Yesus datang dan dia mati atas kayu salib untuk kita. Coba kita cari Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ia berarti Tuhan Yesus. Yesaya adalah seorang yang ada di bumi ini sebelum Yesus datang 700 tahun sebelumnya. Dan dia bernubuat tentang Yesus dan sesuai dengannya datang Yesus. Dan ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, seperti apa yang kita berkata di tempat ini, tertikam Tuhan Yesus untuk dosa kita, dan dia terekam, diremukkan karena dosa kita. Jadi saat Yesus mati, dia telah menghapuskan semua dosa dunia ini dengan sempurna. Jadi Tuhan membenarkan kita. Jadi sampai sekarang banyak yang berfikir diri orang-orang berdosa sebelumnya. Iya kan? Banyak yang begitu. Kita berdosa, jadi anggapnya orang berdosa. Tapi sekarang, tidak karena khotbah dari pendeta Oxford, tetapi karena kita dengar firman dari Tuhan. Apa yang Tuhan berkata? Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, semua dosa kita telah dihapuskan. Jadi, jangan percaya pendapatmu sendiri, tetapi percayalah firman Tuhan. Jika Tuhan membenarkan, kita dibenarkan. Jika Ia menyucikan, kita disucikan. Inilah kita percaya Tuhan. Dan jika kita meninggal dunia, Tuhan akan melihat hati kita. Apakah Dia percaya pengampunan dosa yang diberikan kepadanya atau tidak? Pada saat saya berusia 19 tahun, sekitar 60 tahun yang lalu, dengan darah Yesus, aku ditebuskan. Itu saya percaya. Setelah itu, Tuhan selalu bersama dengan aku dan bekerja dalam saya. Jadi semuanya, dengan sesi ini, kita tidak perlu bayar atau kerja untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi, Tuhan Yesus mati atas kayu salib untuk kita dan mengampuni semua dosa kita.
Ini mudah sekali. Ya kan? Banyak pikiran-pikiran yang lain akan datang kepada kita. Tetapi mengabaikan pendapatmu, pikiranmu. Tetapi Alkitab, firman Tuhan sudah tertulis bahwa dosa kita telah ditebuskan. Dan percaya itu adalah percaya Tuhan. Jadi Tuhan akan melihat hatimu. Jika Anda berpikir kamu orang berdosa, berarti kamu tidak percaya Yesus mengampuni dosamu. Jadi oleh ketidakpercayaan akan dikutuk. Oh, jika kamu percaya, ya kamu dibenarkan dan masuk kerajaan surga. Begitu Tuhan membagikan orang. Jadi hari ini, mari kita semua dengar firman Tuhan yang bersama-sama. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Tidak karena dia sendiri berbuat dosa, tapi karena dosa kita. Dia mati ganti kita. Dan dalam 3 hari dia bangkit dan menunggu kita di atas kerajaan surga. Jadi kita juga, kita orang berdosa. Tapi darah Yesus atas kayu salib mengampuni semua dosaku. Jadi kita syukurkan. Jadi pujian juga, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Begitu kita memuji nyanyian. Yesus tidak sedikit mengampuni dosa dan sedikit lagi tidak. Dia mengampuni satu kali untuk selamanya. Jadi, ia telah mengutuskan kita. Amin. Jadi, saya mau bertanya, apakah Anda sungguh percaya semua dosamu telah ditebus oleh darah Yesus? Jadi, apakah Anda orang berdosa atau orang benar yang tidak punya dosa? Nah, ini kita percaya adalah percaya Yesus. Bagaimanapun kita punya dosa, tetapi dosa itu telah dihapuskan, ditebuskan oleh darah Yesus atas kayu salib dan katanya sudah disucikan seperti salju. Semoga Anda sungguh-sungguh percaya. Kalau begitu, kita menjadi satu hati sama Yesus. Kalau begitu, semua pekerjaan kita Tuhan akan membantu. Jika ada kesulitan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Bagaimanapun orang ikut gereja, jika yang berkata orang berdosa, dia tidak akan masuk ke kerajaan surga. Sebab Yesus tidak bisa bergaul sama orang berdosa. Jadi, dengan kematian Yesus telah mengampuni dosa kita. Tapi jika ada yang berkata kurang berdosa, pasti menyesal hati Yesus. Jadi, marilah kita mengucap syukur bagi Tuhan yang mengampuni dosa kita. Mari kita hidup dengan hati demikian. Mari kita dengan suara besar coba kita berkata, ya Tuhan, terima kasih untuk mengampuni semua dosaku. Dan kemudian, dengan hati demikian, Tuhan pasti akan membantu semua segalanya. Dengan hati ini, hiduplah dengan berbahagia. Dan yakinlah semua dosamu telah diampuni. Dan menyatukan hati sama Tuhan. Dan pendamaian akan berlimpah-limpah di dalam hatimu. Dan khususnya pada hari terakhir bagi kami, kita tidak perlu takut akan kenerakaan. Kita semua sudah yakin bahwa kita gembira masuk kerajaan surga. Terima kasih banyak semuanya. Sesi ini selesai sampai demikian. Terima kasih banyak.